Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channelnya Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sudah makan? Masya Allah. Hari ini kita bahas apa cuy? Oke, kita bahas tentang mbaknya ya yang kemarin gulet di Mongkok ya, yang jambak-jambakan. Itu sebenarnya kasusnya sudah kayak Yatisam bahas waktu begitu videonya viral ya, dimana sekarang itu menjadi trending topik nih di media-media lokal Hong Kong, dimana pastinya majikan-majikan kita juga sudah membaca ya kan, dan di situ jelas terpampang jelas dengan nyata bahwa di situ adalah judulnya Indonesian Helper. Ya kan, majikan-majikan yang memiliki Indonesian Helper pastinya dia sudah memiliki sudut pandang. Semoga saja majikan kita tidak terpengaruh dengan apapun berita di luar sana ya cuy ya. Tapi ini banyak dampak negatif yang akan kita terima ya cuy ya, sebagaimana konsekuensi atas tingkah laku teman kita di luar sana. Apakah kita harus menghardik atau menghujat atau menegur? Kita boleh memberikan kritikan kepada mereka supaya mereka itu tidak melakukan fighting in public place di luar sana seperti ini lagi, ya kan? Karena tanpa kita sadari cuy, kita merasa bahwa kita sudah meluapkan emosi kita. Kita lupa kalau ini adalah bukan negara kita, di mana negara ini punya aturan, di mana ada yang namanya aturan tidak boleh berkelahi di tempat umum, karena tempat umum itu adalah tempat yang digunakan oleh publik ya, oleh tempat umum. Kalau misalkan kalian ada yang mengganggu aja, pejalan kaki itu merasa terganggu aja, kalian bisa dipokingkan ya cuy ya. Nah alhamdulillahnya ya cuy ya, kayak Yatisam itu mungkin ini adalah ending dari semuanya, dimana pembelajaran tentang fighting in public place buat kalian yang tidak henti-hentinya tidak melewatkan video-video kayak Yatisam, kalian pasti akan paham dan tahu ending dari berkelahi di tempat umum itu seperti apa kasusnya. Ya kan, kita tutup kemarin itu dengan sidang hakimnya yang tomboy dan feminim, di mana dia melakukan fighting in public place, tapi mereka masih dimaafkan oleh hakim dikarenakan rekod mereka itu sebelumnya tidak tersandung dengan masalah hukum. Ya kan, kadang kayak Yatisam itu berpikir, ya Allah iya benar ya, ternyata Allah menutup kasus fighting in public place itu dengan informasi secara valid apa sih yang akan kita terima dan sanksi apa yang kita terima, ya kan? Apa benar nih undang-undang yang dikeluarkan Hong Kong tentang fighting in public place, yaitu denda 5.000 Hong Kong dolar dan sel prode 12 bulan, apakah memang itu akan terjadi? Oh ternyata prosesnya seperti ini dulu, kita masih bisa dimaafkan oleh hakim, tapi kita dalam pantauan selama 1 tahun visa kerja kita, ya kan? Nah ini, dari semua rentetan kasus-kasus kalian yang kalian bagi ke Yatisam, Yatisam mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak dengan keikhlasan kalian, walaupun cerita itu akan mendapatkan kritik yang pedas dari teman-teman, tapi nawaitunya supaya tidak dicontoh dan supaya teman-teman kita belajar dari kasus kalian. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah share ya ke Yatisam. Di sini juga Yatisam juga akan membahas tentang yang kemarin ya, yang 12 orang ketinggalan pesawat. Itu kan ada Gen 123 ya, yang salah satunya ketinggalan pesawat dan dia membagi kisahnya kepada Yatisam. Semalam itu Yatisam itu terbawa dengan suasana, di mana Yatisam juga merasa sedih dan Yatisam nggak tahu apa sih yang harus Yatisam bantu pada malam itu. Kalau untuk membelikan tiket pesawat 12 orang, Yatisam sadar kalau Yatisam itu punya keterbatasan ya. Tapi Yatisam itu selalu mensupport, kalian sudah pada makan apa belum? Apa sih yang bisa Yatisam support untuk kalian ya kan? Belum Yatisam pada lapar kita ya kan? Kita belum ada yang nggak punya uang ya kan? Ya Yatisam wajar sih, karena kan dapat bantuan dari keluarga untuk beli tiketnya sendiri ya kan? Ada beberapa orang yang kisahnya ini, ngapain juga saya cerita ke Yatisam. Yatisam itu cuma cari konten, ya kan? Tapi ada juga yang berpikir seperti ini. Oh iya, Yatisam itu konten memberi edukasi kepada orang lain, dan uangnya, ya kan? Yang mungkin pikiran kalian uangnya sangat banyak dari YouTube, ya kan? Tapi orang-orang yang berpikir waras, ya Allah, semoga uang ini bisa membantu teman-teman kita yang sakit.
Tanpa bantuan kalian, Kaisam juga tidak bisa bergerak cuy. Bahkan hari ini insya Allah Kaisam akan ke rumah sakit Caiwan ya, dimana dia udah sakit 8 bulan gitu kan. Dia minta pulang aja, Kaisam pulangin saya ya kan. Nanti Kaisam follow up ke KJRI supaya agennya itu memproseskan pemulangannya ya. Bisa ya, kalau misalkan kalian pengen pulang, dokter belum mengizinkan pulang, biasanya bisa diurus sama ini, banyak ini ya, apa namanya, burung, bisa diurus sama agensinya dan nanti dia bisa pulang ya cuy ya. Nanti Kaisam akan tengok, karena 8 bulan ini majikannya sudah tidak datang ya cuy ya. Dia ini cuma pengen makan tanko katanya. Kaisam beliin saya pilus dong Kaisam. Ya kalian bayangin aja, 8 bulan dia hanya makan bubur ya kan, nggak ada yang jenguk ya kan, mumpung di Caiwan di sini dekat. Ini uangnya dari mana? Ya uangnya dari kalian gitu. Makanya kenapa berkah barokah itu untuk generasi 1, 2, 3 insya Allah ya cuy ya. Dan terima kasih buat kalian yang support tidak henti-hentinya. Terus jadi akhirnya dari 12 itu minta di take down cuy video Kak Yatisam ya kan. Dan semalam itu Kak Yatisam memang memberi beberapa uang untuk membeli makanan untuk mereka ya cuy ya. Tapi niat baik Kak Yatisam itu tidak diterima. Dikiranya Kak Yatisam itu membeli konten dan mencari konten. Ini kan Kak Yatisam tidak bisa memaksa ya cuy ya. Tapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya Kak Yatisam tidak bisa men-take down video tersebut, karena video ini adalah datang dari satu orang saja yang bercerita tentang kisahnya. Ini sudah menjadikan alasan Kak Yatisam untuk mempertahankan video ini. Kalau misalkan kalian melihat video Kak Yatisam dari awal sampai akhir, di situ ada edukasi di mana cara melakukan penerbangan, dan ini adalah jariah untuk kalian supaya teman-teman yang lainnya itu tidak seperti kalian gitu kan. Biarkan ujian ini ada di kalian, yang penting kita bisa menyelamatkan teman-teman kita yang lain supaya tidak seperti ini. Jadi apa namanya, Kaisam mohon maaf sebelumnya, Kaisam tidak bisa men-take down video Kak Yatisam ya. Jadi teman Kaisam itu yang cerita sama Kaisam, nggak tahu Kaisam mungkin mereka nggak suka sama Kaisam atau bagaimana Kaisam ini uangnya dikembalikan. Ya udah, itu adalah rezeki kamu. Kamu pulang penerbangan baik-baik ya, hati-hati. Ya kan? Ya udah, terserah apapun sudut pandang mereka, yang penting Kak Yatisam itu jalurnya mengedukasi. Pro kontra itu wajar ya. Yang inilah salah satu alasan di mana Kak Yatisam itu dibenci di sudut pandang ya, I don't care gitu coy. Kak Yatisam nggak peduli, yang penting nawaitunya apa? Nawaitunya hanya Kak Yatisam dan Allah yang tahu ya kan. Oke, udah nggak usah sedih-sedih. Oke, akhirnya ini video viral ya, yang ini ada beberapa berita lokal yang menyebutkan secara langsung bahwa mbaknya ini berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Wow, Sumbawa, kalian terkenal ini, Masya Allah. Kita tidak boleh membawa suku, budaya, dan apapun itu ya kan. Tapi kalian cuy, yang berkelahi kemarin, yang videonya viral, yang beritanya diangkat di media lokal, ini mencemarkan nama baik Indonesian Helper ya kan. Tolong klarifikasi dan minta maaf kepada semuanya, karena ulah kalian ya kan, banyak dampak-dampak yang terjadi dengan teman-teman kita, khususnya yang baru ya cuy ya. Bayangkan, pernah nggak kalian mikir dengan video kalian, dengan berita kalian, ada teman-teman kita yang dilarang libur, dipaksa kerja dulu. Karena apa? Karena sudut pandang majikan yang sudah buruk tentang libur Indonesian Helper di luar sana. Ya, jadi nih, tolong nih, buat kalian jangan dicontoh sikap kekanak-kanakan seperti ini. Walaupun kalian glowing, walaupun kalian itu kakak idola atau apapun itu, kalau misalkan kita bisa mengkritik, kita itu boleh mengkritik. Kita ini adalah punya hak. Dimana apa ya, kalau misalkan kalian itu membawa dampak negatif untuk kita, yuk kita wajib mengkritik cuy. Kritik tuh teman-teman kita yang di luar sana. Jangan dicontoh dan diulangin lagi ya mbak, ya kan? Karena ulah kalian jambak-jambakan ya, walaupun di situ beritanya itu lucu katanya, yang pakai baju abu-abu mengalahkan baju yang perempuan gitu kan, sampai terjungkur kebalik ya kan, di bawah tanah tetap aja mereka masih jambak-jambakan gitu kan. Aduh, apa coba respon majikan kalian? Sok coba tanya sama majikan kalian tentang fenomena teman-teman kita yang ya seperti ini. Ya walaupun di situ hasil hakim memutuskan bahwa sebelumnya rekor baik dan tidak memiliki catatan kriminal, kalian akan dimaafkan terlebih dahulu, tapi dalam 1 tahun itu visa kalian dalam pantauan. Ingatlah cuy, tetap aja
masuk persidangan kamu punya catatan di situ di polisi tersebut, ya kan? Jadi buat mbaknya yang 2 jambat-jabakan di luar sana ya cuy ya, kayak Desam cek Facebooknya, ternyata memang benar mereka ini mengungkapkan semua emosi hatinya, segala kesedihannya, apa namanya, emosi kemarahannya. Ini yang tujuannya untuk ditujukan untuk someone atau seseorang di luar sana. Ini menurut Kaisam sungguh sangat kekanak-kanakan sekali ya cuy ya. Dan semoga tidak dicontoh. Kalian mbak yang berdua masih untung kalian tidak diseret ke depan hakim dua-duanya dan mengakui, Pak Hakim saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Maafkan saya Pak Hakim karena jari saya, mulut saya tidak bisa terkontrol. Maki-maki melalui Facebook yang membuat teman saya tersinggung sehingga kami melakukan pertengkaran di tempat umum. Malu nggak kalian? Untung aja kalian itu masih ditutup aibnya sama Allah, nggak diseret, nggak dipokingkan sama orang yang lewat di situ. Harusnya bersyukur ya. Ini kadang mama tua kaplak ini, ampun. Coba gimana cuy, nasihati dan kritik mbaknya itu, ya kan? Udah kalian itu membawa nama tempat kalian itu jadi terkenal, ya kan? Itu tuh ada tuh di media tuh langsung dipampang 2 perempuan domestic helper TKW Hongkong Indonesia yang berasal dari Sumbawa. Sumbawa terkenal. Kalian rela nggak tuh anak-anak Sumbawa tuh dibawa namanya seperti itu? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian gimana cuy? Bye bye.